Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Listeners, kalau Anda ikuti perbincangan kami dalam Smart Business Talk 2 minggu yang lalu, Anda pasti sudah memahami gitu ya, bagaimana pentingnya coaching teknik untuk Anda para sales leader gitu ya, untuk bisa mencapai target. Karena ternyata tidak hanya kita harus berfokus pada target, tapi kita harus fokus sama orang-orang yang ingin mencapai target tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan coaching techniques dalam tim kita? Pagi hari ini kita akan membahasnya tuntas karena ada tamu spesial yang akan memberikan insight pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun Anda yang sedang streaming dari luar negeri, mungkin selamat pagi. Kembali di hari Selasa ini kita akan berbincang, ada Audrey Juana yang akan berbincang bersama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Audrey, selamat pagi Smart Listeners. Oke, cerah banget hari ini, semangat ya Pak James. Yes, karena ada tamu kita hari ini. Ada tamu spesial yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ya. Dan hari ini sudah hadir listeners, best friend-nya Pak James, ada Pak Alfa Maulana. Selamat pagi Pak Alfa. Selamat pagi Mbak Audrey, selamat pagi Smart Listeners, selamat pagi Pak James juga. Thank you pagi. Audrey, Smart Listeners, saya kenalkan Pak Alfa ini adalah partner saya, co-trainer saya. Ya, kita sudah bawa training di mana-mana for the last 15 years ya Pak ya? Ya. 15 tahun kita sudah duet di mana-mana dan selalu duet kita kalau di training di perusahaan-perusahaan khususnya ya, itu duetnya very tight ya, karena saling melengkapi ya. Seperti tadi Audrey bilang ya, saya trainer, Pak Alfa coach ya. Jadi kita saling melengkapi ya. Yes, ini akan menjadi perbincangan menarik selama 1 jam ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin respon, yang ingin sharing gitu ya, boleh silakan di 0812 11 12 959. Nah, kita mungkin ke Pak James dulu izin ya, Pak Alfa ya. Ya, silakan. Kalau kita kemarin 2 minggu lalu kita ngomongin tentang mindset yang mungkin sempat salah gitu ya, di para sales leader gitu, bahwa mereka banyak yang fokus sama target gitu ya, bukan fokus sama orang-orangnya. Terus juga kita nggak mencoba, mencari tahu, seeking deep gitu ya, pada masalah-masalah apa sih yang mungkin terjadi atau kompetensi apa sih yang mereka miliki. Di hari ini untuk kelanjutan yang kedua, kita akan bahas dari sisi apa untuk lebih dalam bersama dengan Pak Alfa. Silakan Pak James. Oke, ya, thank you Audrey. Ya, 2 minggu yang lalu saya jelaskan tentang coaching, kenapa coaching itu penting sekali. Kita sudah bahas ya, dan saya juga sudah kasih analogi lah apa itu coaching, ya, mana bedanya antara coaching dan training, ya, dan banyak perusahaan ya bahkan training pun tidak dilakukan secara baik ya, karena training itu kan adalah skill, membangun skill ya, membangun skill. Nah, kalau membangun skill, apapun skillnya, skill bulu tangkis, skill berenang dan sebagainya, bahkan skill main gitar, main piano, itu kan semua skill ya, public speaking skill. Nah, namanya membangun skill harus ada prakteknya kan. Harus ada prakteknya ya. Dan sedangkan banyak perusahaan adakan training buat orang sales, namanya training, tetapi trainernya yang ngajar terus. Nggak ada prakteknya. Oke. Bisa bayangkan nggak kita latih orang, namanya latih ya, latih orang bulu tangkis, tapi yang terjadi dalam latihannya adalah si trainernya jelasin tentang bulu tangkis, nonton video berjam-jam ya, pertandingan antara ya pemain bulu tangkis, bahas tekniknya, tapi pemainnya nggak pernah turun ke lapangan, kan nggak bisa. Ya, jadi banyak perusahaan sales trainingnya pun sudah salah karena prakteknya minim sekali, role playnya hampir tidak ada. Oke, satu. Oke. Kedua, setelah sudah di training, diharapkan ya hari ini training sudah 1 hari ya, kalian sudah paham ya, bisa ya, ya bisa. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, udah lepas. Ya. In reality, what percentage of the people yang sudah ikut training akan mempraktekkan, 1, cara prakteknya bagus, 2, konsisten, 3,
4 kalau salah siapa yang bimbing? Siapa yang tahu? Ya, minggu lalu kita kasih satu analogi lagi Audrey ya. Pelatih ya, coach, tenis coach, golf coach ya. Setiap coach, bahkan football coach pun, setiap coach kan temanin trainee-nya di lapangan, betul? Trainee coachnya di lapangan supaya lihat kesalahan dari coachnya, ya orang yang dia coach, supaya bukan cari tahu salahnya, bukan apa cari masalah, tapi cari tahu anak ini kenapa dia salah ya. Kenapa bolanya tenangnya nggak tinggi ya? Supaya cari tahu, supaya bisa kasih saran untuk koreksi kan. Berarti si coach itu harus temanin coachnya di lapangan loh. Ya. Oke, nah banyak sales leader setelah training konyol, tapi tidak temanin, tidak diskusi. Tapi setelah training langsung tagih hasil. Dan pekerjaannya tagih hasil melulu. Nah, hari ini kita mau bahas, oke, kita sudah paham lah tentang coaching, ya kenapa perusahaan tidak ada banyak coaching, ya. Hari ini kita mau bahas teknik-tekniknya nyata-nyata dari Coach Alpha, ya. Apa kesalahannya? What should a sales leader do to coach these people properly, ya, dari segi mindset dan sebagainya dan how to-nya lah, gitu. Oke. Tapi aku izin ke Pak Alpha gitu ya, Pak James Ya, ya. silakan. Kalau tadi kan dari sisi trainer gitu, kalau dari sisi coach-nya gitu, kenapa para sales leader gitu ya, ataupun mungkin tim-tim sales itu penting sekali untuk menerapkan role play tadi gitu ya. Harus ada teori dan juga praktek, diiringi dengan praktek. Seperti apa, Coach? Silakan. Ya, selamat pagi Mbak Audrey, selamat pagi Sobat Listeners juga. Ini kalau lanjutan dari Pak James tadi yang kita jelaskan, kita harus jelas dulu nih kalau bicara kita mau coach atau mau melatih ya. Tujuan utama training atau coaching itu apa? Kembali ke tujuan utamanya dulu ya. Atau kalau kita ingat Stephen Covey kan bilang begin with the end in mind, kan gitu ya. Jadi semua kegiatan kita, pelatihan kita, coaching kita, ini untuk apa? Training, even training pun mereka kirim timnya untuk ikut training. Ini tujuannya apa? Ya, kalau kebanyakan dari yang waktu saya juga udah belasan tahun di bank ya, waktu pengalaman saya di bank itu training itu dihitung ROI-nya, ya, return on investment-nya. Betul sih gitu ya. Tetapi waktu return-nya itu kan yang harus kita pertimbangkan. Jadi seolah-olah mereka sebelum masuk training mereka tidak tahu apa-apa, hasilnya nggak bagus. Jadi ikut training 1-2 hari, jadi tahu, jadi menguasai dan langsung angka naik 2-3 kali lipat. Nah, ini Pak Audrey yang memang ada kesalahan dalam tujuan utama ketika mau memulai kegiatan training ataupun coaching itu. Nah, di situ. Jadi udah ada miss-nya di sana, padahal prosesnya itu tidak semudah itu, ya. Padahal prosesnya tidak semudah itu. Tadi Pak Jim sudah bilang bahwa kita duduk aja 1 hari 2 hari itu paling max ya itu 10-20% mengingat ya. Jadi 10-20% kita ingat materi yang diajarkan trainer atau coachnya 1-2 hari, itu ingat 10%, ingat aja baru tahu, oh dia bilang seperti ini, dia bilang seperti ini. Padahal masih ada lagi cara untuk melakukannya, itu how to-nya bagaimana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa untuk melakukan sesuatu, ya, dengan bisa untuk membuat orang lain bisa melakukan sesuatu, itu skill set-nya kan beda. Ya, skill set-nya beda. Jadi mereka serta-merta mengatakan bahwa, oh ini ada tim, Pak Alpha, ini ada tim saya, udah top sales, 6 bulan atau 1 tahun berturut-turut, dia mau kita jadiin kayak mentor lah buat teman-teman yang lain. Ya, saya bilang kalau saja hidup segampang itu ya, nggak akan ada orang yang fail ya. Jadi kalau kita berteman aja itu kondisinya, kalau saya berteman sama Pak James ya gitu ya, cuma berteman aja ngobrol sama Pak James, berarti saya akan naik, kemampuan saya, performance saya akan naik. Nggak seperti itu. Maka oleh sebab itu semua kegiatan pelatihan dan coaching ini harus intentionality dilakukan untuk apa? Jadi harus ada unsur kesengajaan gitu loh. Ya, sengaja untuk apa gitu loh ya. Memang saya untuk membuat mereka pintar. Kalau mereka pintar, kemampuan meningkat, skill meningkat, maka akan lebih mudah. Jadi bukan pasti tercapai, hanya akan lebih mudah. Jadi memperbesar kemungkinan. Ya, memperbesar kemungkinan. Kemarin saya sempat Pak James, saya ketemu dengan salah satu leaders yang mau invite kita untuk hands holding. Mereka bilang, ketemu salah satu bosnya, bilang begini, Pak,
Coach Alfa, kalau menurut Coach Alfa dilatih dan diajarkan itu bagus, katanya. Steve Jobs nggak lulus SMA, nggak lulus kuliah, bahkan itu bisa jadi nomor 1, katanya. Bisa sukses dan bisa hebat, bilang. Itu gimana? Saya simpel loh Mbak Audrey, saya bilang begini, Pak, dari jutaan orang yang tidak sekolah, berapa orang yang jadi kayak Steve Jobs? Ya. Kan Bisa gitu, terjadi. ya kan gitu ya. Terus yang kedua, saya bilang ini, dari jutaan direktur di perusahaan-perusahaan besar, berapa yang nggak sekolah? Ya, tapi balik lagi, apakah sekolah atau pendidikan atau coaching atau pelatihan itu menjanjikan? Tidak, faktanya tidak. Dengan Anda dilatih, dengan Anda di coach, didampingi coach, itu memperbesar kemungkinan untuk sukses. Oke, kita tahan dulu di situ sampai situ Coach. Nanti Ya. kita sambung lagi ya. Ini jadi menarik gitu ya. Memperbesar kemungkinan apa sih sebenarnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, Smart Listeners yang ingin sharing juga boleh pergunakan WA kami di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kembali kami sambung perbincangan pagi hari ini, Smart Listeners, bicara tentang coaching techniques ya. All sales leaders must know di part yang kedua. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya teknik coaching itu sendiri. Sekarang kita sudah datangkan ya Pak James ya, coachnya langsung, partnernya Pak James juga kurang lebih 15 tahun. Ada Coach Alfa. Tadi kita sambung lagi Coach, karena Audrey ini cukup menarik gitu ya. Mungkin banyak orang yang merasa ya kalau ikut coaching ataupun ikut pelatihan ya harus ada feedback yang besar, harus ada profit, harus ada yaitu return of investment ROI gitu kan. Jadi pikirannya udah ke sana dulu gitu ya, bukan yang tadi Coach Alfa bilang memperbesar kemungkinan. So sebenarnya kemungkinan apa sih yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita memaksimalkan coaching ini kepada tim kita ataupun mungkin kepada leader-leader di perusahaan? Silakan. Ya, lanjut lagi nih Mbak Audrey. Jadi kita bilang begini, tadi kan bahwa dikatakan dari logika saya, dari pengalaman saya pernah di 4 bank besar, saya pernah pegang ratusan orang sales nasional. Saya memahami bahwa pelatihan itu adalah satu kegiatan yang harus dilakukan. Itu harus. Jadi
bukan tuker-tukeran, bukan ya, bukan Ya. tuker-tukeran bahwa kalau gue ngelatih, lu bisa balikin gue duit berapa? Ya memang ujungnya ke sana gitu ya. Nah, Yes. maka bicara harus gitu ya. Tapi kesalahan juga adalah kesalahan yang paling pertama, ketika saya mengirimkan tim saya untuk training, saya tidak melihat siapa yang akan menjadi trainernya. Oke. Ya karena tadi intentionality-nya itu, karena mereka umumnya tidak disengaja mengirimkan, jadi tidak didesain pertama kali. Ini mau ngapain kita ujungnya? Ya. Jadi asal orang aja, pokoknya dia udah ngajar sekian belas tahun tidak punya pengalaman apa-apa, saya kirim ke sana. Ya akhirnya tambah bingung kan gitu ya. Maka tadi yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa bicara memperbesar kemungkinan, saya kembali lagi. Nah, maka kalau saya tanya, orang yang lulus sekolah kuliah S2 dengan orang yang tidak sekolah, mana paling besar kemungkinan untuk menduduki jabatan director? Kan gitu. Ya. Ya. Nah, tapi balik lagi, menguasai ilmunya itu hanya meningkatkan possibilities. Oke. Kemungkinan aja, hanya itu Mbak Audrey. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, bahwa meningkatkan kemungkinan. Sama kayak kita berobat ke dokter gitu ya. Even dokter yang paling luar biasa, dokter satu dunia sekalipun, ketika kita diberikan resep obat, selalu ada di paling bawah ada kata-kata semoga lekas sembuh. Yes. Disclaimer, ada disclaimernya. Iya. Karena Audrey, kalau ya namanya obat tergantung bagaimana tubuh setiap orang itu respon terhadap obat itu kan ya. Betul. Nah, demikian juga mau training pun ya ada faktor trainernya, juga ada faktor trainingnya kan. Tergantung si orang salesnya masing-masing bagaimana mereka respon terhadap trainingnya kan ya. Ada yang datang aja udah pengen sembuh tuh. Ya, jadi daya serapnya tinggi sekali ya. Ada yang datang ya skeptis ya. Ya. Ada yang datang terpaksa. Oke ya. Jadi tingkat penyerapannya berbeda-beda ya. Oke. Nah, itu mungkin berkaitan dengan apa yang Coach Alpha sampaikan gitu ya. Kayaknya harus ada petanya dulu gitu di awal, memilah orang-orang mana sih yang mungkin possibility-nya itu besar gitu ya untuk bisa merespon training ataupun coaching yang dilakukan. So, mungkin aku mau dari dua perspektif. Kalau dari Pak James as a trainer dan juga coach sebagai coach gitu ya, Coach Alpha gitu. Orang-orangnya seperti apa sih yang sebenarnya punya kesempatan lebih besar untuk punya daya serap yang besar gitu ya, kayak tadi yang kita sampaikan. Silakan mungkin dari Pak James nanti ditambahkan Coach Alpha. Oke, yang paling enak lah, paling enak untuk ngajar ya, untuk latih dan coach adalah orang-orang yang sudah sadar bahwa dia ada kekurangan ya, dan mau belajar karena dia ada motif. Dia ada motif. Kenapa dia mau lebih berprestasi? Apa di balik itu ya? Dan dia mau lebih berprestasi umumnya bukan karena perusahaan menuntut dia harus capai target, tapi dia ada tujuannya. Dia mau lebih berprestasi supaya dengan pendapatannya meningkat. Dia mau sekolah anaknya ke universitas karena dengan pendapatan meningkat dia mau jalan-jalan ke luar negeri atau dia mau bayar cicilan rumah. Motifnya jelas. Karena motifnya jelas, motivasinya tinggi kan Audrey ya. Karena motivasi kan berasal dari kata motif. Oke. Nah, motif itu motif pribadi, bukan motif karena leadernya yang cambuk dia gitu loh. Okay. So that's why you tadi Audrey bilang dengan tepat sekali, kita harus memilah-milah ya siapa yang cocok untuk ikut training dari segi dua hal. Hungry-nya, laparnya manusia itu, dan teachable-nya, orang yang bisa diajar ya, berarti daya serapnya tinggi gitu ya. Dua itu kalau orang itu sudah hungry dan teachable, wah itu daya serapnya tinggi banget, dan after that ya kemungkinan untuk dia mengaplikasikan apa yang dia belajar itu udah pasti tinggi sekali itu ya. Nah itu dari segi training nih, tapi dari segi coaching kan proses berbeda Audrey ya, antara coaching dan training. Sekarang kita mau dengar dari Coach Alpha. Dari Coach Alpha. Nah, coachingnya, what kind of candidates are you looking for, Coach? Ya, oke, thank you. Nah, bicara sudah ke coachingnya, bicara intentionality tadi, Pak James dan Mbak Audrey, kita harus memastikan juga lingkungannya bagaimana. Apakah memang lingkungannya orang-orang di sekitarnya itu sudah di-create atau sudah didesain memang lingkungan environment yang ingin berkembang. Kan begitu. Jadi pertama lingkungan. Jadi gini, kita pasti akan lebih sehat kalau berada di lingkungan orang yang orang-orang sehat kan gitu ya. Nah,
sebaliknya, satu orang saja cukup. Dari kita let's say lah, saya, Mbak Audrey, Pak James, dan teman-teman kita ngopi lah di satu tempat, 15-16 orang. Saya rasa nggak butuh lebih dari satu orang untuk menularkan penyakit batuk atau pilek. Setuju. Cukup satu orang aja yang ada di sana, itu akan ngebuat kita semua akan contagious dan itu akan menularkan semua. Nah, maka kembali lagi, kalau bicara coaching, ini bukan pekerjaan yang gampang. Jadi saya bilang kalau misalnya ada seperti saya sama Pak Haji, biasa kalau ada perusahaan yang ingin minta di coaching timnya, saya bilang, ini Bapak serius nggak? Kan gitu ya. Ya. Seriusnya kenapa? Kita bilang, ini nggak mudah Pak, ini nggak mudah. Ya, jangan uang yang harus dikeluarkan, biaya yang harus dikeluarkan itu adalah satu proses yang price tag lah ya, harga yang harus Anda bayar gitu loh. Jadi bukan berarti, Pak, nanti saya udah belajar segini 3 bulan kok nggak bergerak, 6 bulan nggak bergerak. Nah, hal itu yang akan sering menghambat. Maka kembali lagi, bicara itu adalah bicara lingkungannya, sudah disiapkan seperti itu atau tidak. Bicara tadi ada pengaruh, cukup satu orang akan merusak semuanya. Ya. Jadi, kalau bicara good attitude ya, attitude yang baik, itu belum tentu akan membuat tim akan meningkat. Tetapi attitude buruk dapat memastikan tim hancur. Kembali lagi tadi sekolah dan tidak sekolah. Maka kalau saya bilang kepada mereka itu, saya bilang begini, kalau saya duduk di antara orang-orang yang high performers, saya duduk dan saya diskusi kepada orang high performers, ya di antara lingkungan high performers, itu saya akan outperform by 15 or 20% naik loh. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah di training. Kalau lingkungan Anda memang udah lingkungan high performers, yang lain akan terangkat 15-20%. Tapi sebaliknya, jadi udah kita ciptakan lingkungan high performers, naik cuma 15-20. Kalau lingkungannya sudah tidak high performers, itu bisa menurunkan 30-40% orang-orang yang high performers. Jadi hal seperti ini harus dihitung dengan benar, dengan tepat. Maka oleh sebab itu Pak James tadi bilang, bicara motifnya. Ya, motifnya untuk apa? Maka Mbak Audrey, kalau saya bilang kepada teman-teman, kalau mau training, siapa yang di training? Kalau mau coaching, siapa yang di coaching? Nggak semua orang serta-merta nggak nyampe target di coaching. Nggak semua orang serta-merta nggak sampai target langsung di training. Yang ada nanti mereka pergi ke tempat training hanya untuk perbaikan gizi, kan gitu. Betul. Makan enak ya. Yalah, makan enak, kopi gratis, kan begitu ya. Iya, apalagi di hotel, 2 hari, udah, dan bebas dari dikejar-kejar target, kondisi kan begitu. Nah, maka oleh sebab itu yang saya buka sekarang adalah kalau memang para smart listeners terkait untuk mengembangkan dan melatih, ini ada 2 items, ada 2 area yang harus dilihat, yaitu skill dan will. Oke. Yang mana yang mau kita kembangkan lebih dulu? Ya, either way, orang itu punya kemampuan, tapi kurang memiliki kemauan. Tapi ada juga orang yang tinggi kemauan, tapi kurang kemampuan. Nah, jangan sampai Anda kirim orang-orang yang lemah kemampuan, lemah kemauan. Nah, itu yang akhirnya nanti ya skeptis lah muncul, kata Pak James tadi, perbaikan gizi lah muncul, uang sudah keluar, nanti yang Anda salahkan adalah dokternya, kan begitu. Dibilang ini obat minum sehari 3 kali ya, jadi setiap minum itu 1 tablet. Dia bilang daripada gue lupa, gue minum pagi 3 kali 3 tablet, langsung 3 tablet gue minum pagi-pagi. Nah, hal seperti ini kan yang harus kita sepakati dari prosesnya. Ya, karena ini membutuhkan extremely disiplin yang kalau kita mau. Nah, kurang lebih begitu sih, Mbak Audrey, Pak James. Silakan. Oke. Semakin menarik ya Pak James ya, Yes. perbincangan kita bersama dengan Coach Alpha pagi hari ini. Tapi nanti kita akan bahas lagi terkait dengan coaching teknik. Sebenarnya coaching yang seperti apa gitu yang dibutuhkan untuk para sales leader kepada tim-timnya. Nanti Coach Alpha boleh bantu. Terus juga Pak James dari sisi training juga mungkin bisa bantu lagi untuk perkuat statement-statementnya. Jadi untuk Anda yang ingin sharing pagi hari ini, kami masih tunggu. Silakan di 0812 11 12 959 ataupun Anda pun bisa menyaksikan kami secara streaming di YouTube kami di Radio Smart FM. Anda pun boleh berkomentar di kolom live chat. Kita akan jeda sesaat, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih small listeners untuk Anda yang masih bergabung di pagi hari ini masih dengan topik coaching techniques ya. All leaders must know di part yang kedua bersama dengan Pak James dan juga Coach Alpha yang pastinya masih ada dua sesi lagi nih untuk kita mempertajam sebenarnya sepenting apa sih coaching ini dalam tim Anda ataupun progres sales Anda seperti itu. Tadi di sesi kedua juga cukup menarik tapi kita jadi penasaran sebenarnya Coach Alpha. As a coach gitu ya, sebenarnya coaching techniques yang seperti apa yang mungkin bisa diterapkan untuk berbagai tim ya. Ini kita bicara in general, mungkin dalamnya nanti kita akan kasih tahu infonya seperti itu. Silakan Coach Alpha. Ya, thank you Mbak Audrey ya, smart listeners. Jadi kita kembali lagi sebelum kita masuk ke tahapannya, sebenarnya ada cuma ada 4 tahapan saja, nggak sulit ya. Yang sulit nanti meraktekinnya ya. Kalau bicara tahapannya mah gampang ya. Tadi harus ada highly, extremely disiplin untuk kita bisa dapat. Nah, permasalahannya sekarang, saya langsung bilang di ujungnya. Apa kesulitan atau hambatan yang akan kita hadapi pertama kali ketika kita mau bicara, ya udah deh, saya mau benar-benar kalau kita muslim bilang berikhtiar, saya mau persisten lah, saya mau benar-benar kuat nih, determine nah kita untuk melakukan segala macam sesuatu itu. Lalu apa kondisi yang pertama yang paling akan menantang? Ini kita nggak ngomongin soal budget lagi dan nggak ngomongin apa lagi. Yang paling pertama adalah faktanya Mbak Audrey dan smart listeners, fakta yang benar-benar ini otentik dan benar-benar ini bukan filosofi tapi emang ilmuwan benar. Itu apa? Otak manusia itu didesain itu bukan untuk sukses. Oke. Ya, otak manusia itu didesain untuk melindungi manusianya. Itu sebabnya kalau kita contoh deh, kalau Mbak Audrey pernah waktu lagi di Bali masih ngetren yang namanya bungee jumping. Yes. Ya. Kan kalau bicara logika kan udah ada pengaman. Tuh. Ya, udah ada pengaman dan udah pasti itu pengamannya udah kalau bisa bilang ya ini di luar dari semua ya, itu 99,9% aman kondisi gitu kan. Ya. Tapi ketika rasa takut itu muncul, maka otak manusia memerintahkan untuk lebih baik enggak kita ngejauh dari situ. Ya, jadi begitu ada rasa takut, otak langsung memerintahkan seluruh badan kita untuk nggak bergerak, even nggak bergerak loh, nggak usah bergerak, nggak usah niat dan kita jalan. Jadi otak manusia itu cuma didesain untuk protect, jadi yang namanya survival, untuk bertahan hidup. Nah, kembali ke sales, yang namanya bertahan hidup dari target 10, 5 udah bertahan hidup, 6 bertahan hidup.
Maka kenapa banyak orang-orang, hampir 80%, ini ada di survei juga, saya lupa survei dari mana ini, SC Nielsen atau siapa, itu mengatakan bahwa 80% karyawan di perusahaan itu berada di rata-rata average level. Nah, ini kan nyambung jadinya. Yes. Karena memang otak manusia itu didesain untuk bertahan hidup, bukan buat sukses. Jadi kalau bisa dibilang, Pak, ini kenapa ada tim saya yang targetnya 10, 5 udah diem, Pak, udah tarik rem tangan, 6 udah stop, katanya. Ya, nggak salah. Memang itulah otak manusia diciptakan untuk didesain untuk nyaman, kan begitu. Survival. Sukses dengan survival beda. Kalau dia survive, dia tinggal di hutan, dia bisa hidup dan bertahan hidup, itu sukses. Tapi yang namanya survival, kalau ketika dia di hutan, 5 tahun, 4 tahun lagi dia jadi Tarzan. Ya, jadi Raja Rimba, kan kondisi begitu. Nah, tapi itulah balik lagi kondisi gitu. Maka oleh sebab itu 4 hal tadi yang tadi saya bilang, bicara ada skill dan will, ya sebelum nanti langsung dapat panduan dari Pak James bicara skill dan will. Nah, kita lihat nih ada 4 area antara skill dan will. 4 area itu yang perlu teman-teman dan Bapak Ibu semua smart listeners ya untuk dimonitor apakah tim Anda termasuk skill tinggi atau skill rendah. Yang kedua, apakah mereka memiliki will tinggi atau will rendah? Saya langsung bagi aja di 4. Bagian yang pertama adalah orang yang pastilah ya, skillnya rendah, willnya rendah. Jadi sudah tidak punya kemauan, nggak punya kemampuan. Yes. Nah, ini pendekatan seperti apa? Ya sudah, kan udah jelas ya, kemampuan nggak ada, kemauan nggak ada, ya perintah. Oke. Ya direction udah itu. Ya, lu lakukan do as I say, kan gitu ya. Udah, yang kedua, kalau bicara dari 4 itu kita naik ke atas, will-nya yang rendah tapi skill tinggi. Ya. Nah, tadi Pak James bilang, kalau will-nya rendah, berarti kan ada masalah di motifnya kan. Maka kalau ada di sini, nah disinilah baru diperlukan treatment-nya motivational. Oke. Kan yang rendah motifnya, skill-nya masih ada. Jadi orang yang udah skill-nya tinggi nggak perlu disemangatin lagi. Nggak perlu dilatih lagi. Yang perlu adalah disemangati, dicari penyebabnya kenapa will-nya rendah. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang semangatnya tinggi, skill-nya nggak ada. Nah, ini masuk training. Oke. Nah, ini masuk training. Kiriminlah nih ke kelas saya, ke kelas Pak James untuk training. Ya, untuk training. Untuk training. Karena kenapa? Dia nggak punya skill-nya. Maka skill tadi Pak James sudah bilang di awal, skill itu harus dilatih. Nah, yang keempat terakhir, Mbak Audrey dan Smart Listeners adalah orang-orang yang punya kemampuan tinggi dan kemauan tinggi. Nah, orang-orang inilah yang kita coaching untuk lebih tinggi lagi dan itu oke, udah dibikin diagramnya ya. ya. Oke, sangat 4 membantu kuadran nih. itu ya. Nah, Ya, jadi kondisinya seperti itu. Jadi yang keempat, high skill, high will lah kirim untuk coaching. Jadi jangan salah. Ini Pak James, saya butuh motivational program. Wah, 400 orang, 500 orang dikirim. Ada orang yang bingung duduk di situ. setuju. Saya nggak bisa berenang ya. Kita bertiga pergi ke kolam renang. Saya nggak bisa berenang. Lalu Pak James dorong saya ke kolam renang. Lalu saya nggak bisa berenang ya. Pak James dorong saya ke kolam renang yang dalamnya 3 meter. Lalu dari pinggir kolam renang, Mbak Audrey sama Pak James teriakin saya, kasih semangat saya. Alfa, kamu bisa, kamu bisa. Yang ada tenggelam, saya mati. Ya. Karena skillnya nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Audrey. Silakan Pak James. Oke, Yes. Pak James mungkin mau menambahkan, silakan Pak James. Ya, maka dari itu, ya itu adalah siapa yang dihadirkan ya, siapa yang dihadirkan dan secara umum yang dihadirkan ya seperti itulah ya, a mixed bag of people lah, 1, 2, 3, 4 semua masuklah. Oke ya. Nah, maka dari itu hasilnya, responsnya berbeda-beda kan ya. Oke. Nah, dari pengalaman kami bawa training ya, thank God adalah biasanya kita ada evaluation, 90% responnya bagus sekali. Oke. Nah, so responsnya adalah dari apa ya? Jadi tadi ikut training tidak terlalu semangat, tidak terlalu optimis ya. Setelah training mereka sih okay, looks like I can make it, I want to make it. Jadi will-nya sudah naik nih. Will-nya sudah naik ya, knowledge-nya sudah naik sedikit ya, kena ada role playing sedikit ya, skill-nya pun naik sedikit. Oke. Nah, jadi masuk dengan level bawah sedikit, keluar dengan level lebih tinggi nih. Oke. Has the training succeeded? Yes, the training has succeeded. Oke. Nah, dalam kondisi yang lebih tinggi, kita serahkan, kembalikan kepada perusahaan kan ya, kepada sales leader kan. After 3 months,
drop. Oke. Nah, dan dibilang trainingnya sia-sia ya, hasil nggak kelihatan. Tunggu. Your people were at number 2 after training. They are now at number 6. Yes. When I gave them back to you, they were at level 6. So my training work loh. Yeah. Now my question is, what is it that you did? Apa yang Anda lakukan selama 3 bulan sehingga saya serahkan kepada Anda di level 6, you balik ke saya dengan level 4. Turun. Oke. Nah, Oke. di sanalah missingnya. Habis training tidak ada coaching, tidak ada pendampingan. Seolah-olah habis training si leadernya terima bersih, bebas dari tanggung jawab. Sudah pergi dokter, makan obat syukur, nggak mau kawat, terserah. Bayangin seorang orang tua, ibu, ya anaknya sakit, ajak anak ke dokter, dokter kasih obat, dokter kasih preskripsi, tapi ibu itu nggak pernah pantau bahwa anak ini makan obat nggak, Yes. right? Dan kemudian anaknya sakitnya nggak sembuh, yang disalahkan dokternya. Oke, ya. So you see, di sanalah perlu setelah karyawannya, setelah orang salesnya sudah diperbaiki, sales leadernya diajar nggak bagaimana cara memantau dan membina supaya orang yang diperbaiki itu jadi lebih baik, bukan jatuh sakit lagi gitu loh. Nah, itulah yang karena kami lihat lah ya, we've been doing training for more than 10 years together. Kita discuss, di sana missing link-nya, Audrey. Di sana missing link-nya. Ya banyak perusahaan kirim salesnya ikut training kami, dan setelah itu berharap performance-nya sustainable gitu loh, malah growing up, rising. Maka dan ternyata tidak. So kita kenapa ya kita udah train orang bagus-bagus, setelah 3 bulan drop lagi ya? Nah, because many of the sales leaders don't know how to follow up on training. Maka kami, Pak Alfa dan saya, kita rancangkan setelah training, kita ada program yang namanya hand holding. Oke. Pendampingan. Nah, nanti Pak Alfa akan jelasin apa yang beliau lakukan, Pak Alfa, apa yang you lakukan dalam pendampingan itu. Oke, tapi kita tahan dulu ya, Coach Alfa ya, untuk hand holding ini karena menarik gitu ya. Mungkin banyak dari kita ya merasa gitu ya, kita ikut training, kita ikut coaching, ya udah ikut aja gitu as a formality gitu ya. Tapi after that, apa yang mungkin harus kita ingat, harus kita lakukan, evaluasi, nanti kita akan bahas seperti itu. Apalagi untuk Anda sales leader, seperti apa gitu ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut, kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi. Kami ingatkan di line WhatsApp di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita kembali setelah jeda berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Oke, listeners, satu sesi terakhir ya, nggak kerasa nih ya kalau ngobrol sama orang-orang yang powerful, yang energik tuh gitu ya, selalu terasa cepat seperti itu. Tapi, walaupun cepat, semoga, Anda mendapatkan sesuatu seperti itu. Kalau kurang, nanti kita akan informasikan so listeners event dan juga kegiatan apa yang mungkin bisa Anda temukan dari kolaborasi trainer and coach pada pagi hari ini. Kita sambung Coach Alva, tadi menarik ya bahwa ada handholding gitu, nggak hanya sekedar ikut-ikutan coaching ataupun training gitu ya, tapi Ya. adalah proses after kita belajar, kita mendapatkan coaching tersebut. So, gimana nih dengan konsep handholding ini? Silakan. Ya, fenomenanya memang begitu. Habis di training, habis di treatment, ada muncul perasaan euforia. Oke. Ada muncul perasaan merasa bisa. Itu wajar, itu wajar. Memang tugas kami sebagai trainer, tugas saya waktu dulu saya pegang tim sales di perbankan juga begitu. Tugas saya adalah membuat mereka merasa mampu dulu gitu ya. Jadi mereka pede, mereka punya alasan, mereka punya strong will untuk melakukan semua tugas yang kita minta mereka lakukan. Nah, maka ini yang sudah bergerak kan pasti will-nya, Mbak Audrey. Oke. Yes. Will-nya udah pasti bergerak. Ya, Ya. kita bisa garanti 101% ya. Kalau mereka duduk di kelas-kelas kita pasti pulang itu semangat naik 100-110% naik lah. Yes. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalapnya itu naik kalapnya ya. Tapi kalau kalap tidak diikuti dengan skill-nya, nanti mereka akan menemukan permasalahan yang sama ketika sebelum mereka ikut pelatihan. Maka ada pelatihan, ada coaching. Coaching ini adalah untuk tahapan selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa untuk bisa jago jualan, dengan untuk membuat orang bisa jago jualan, kan harus ada bridging-nya dulu nih. Ya, ada bridging-nya dulu, ada tekniknya lagi untuk membuat orang bisa jago jualan. Sehingga pendekatan holding kita itu saya langsung turun ke lapangan, visit cabang-cabang mereka, visit tempat-tempat kerja mereka, kantor-kantor mereka untuk mendampingi dan memastikan mereka paham dan tahu bagaimana mengerjakannya. Oke. Karena kan tadi kan kita tinggalkan mereka atau mereka keluar dari ruangan kita kan dalam keadaan kondisi semangat tinggi, kan gitu ya. Semangat tinggi udah jelas lah. Kalau kita punya dapat sesuatu, hal yang dapat memompa semangat itu, contoh, zaman dulu waktu kita baru belajar sepeda roda 2 ya Mbak Audrey ya. Waktu kita baru belajar, baru bisa sepeda roda 2, itu sepeda kita jatuh-jatuh, di dengkul, di sikut itu lecet-lecet, mandi, perih. Itu kita nggak terasa karena kita akhirnya bisa naik sepeda roda 2, kan gitu ya. Makan kita nggak sabar untuk nunggu pagi gitu ya, untuk kita bisa main lagi sepedanya. Nah, itu udah naik will-nya. Ya, tetapi yang perlu dilakukan ketika mereka turun ke lapangan, kita harus dampingi, dan inilah program coaching kita, program pendampingan kita, karena saya memang experience di puluhan sampai belasan tahun saya pegang tim sales di perbankan, pernah sampai dengan 700 orang saya pegang, permasalahan mereka adalah habis training ditinggal, dilepas. Oke. Ya, karena kebanyakan mereka cuma hanya tahu memberitahukan saja, tapi tidak dapat mendampingi. Itulah proses membuat orang bisa jago itu, ya minimum Anda pernah ada di situ gitu. Nah, maka dari saya terakhir adalah yang saya ingatkan kepada leader semua di Smart Listeners dimanapun Anda yang berada sedang mendengarkan, ingat satu, leaders are not responsible for the result. Leaders itu responsible-nya bukan ke result. Nah, leaders itu responsible for the people who are responsible for the result. Oke. Nah, ini yang penting nih. Jadi, kalau saya udah jadi leader, saya bukan bertanggung jawab terhadap pencapaian target, tapi saya harus memastikan tim saya dapat mencapai target. Nah, maka mengundang orang lain untuk gabung di tim untuk melatih dan mengcoach tim Anda, itu bukan suatu kegagalan. Itu bukan satu kegagalan, tapi ini satu proses yang tadi dari kuadran 1, 2, dan kita mau naik ke kuadran 4. Untuk orang-orang yang sudah high skill, high will, itu akan kita pompa lagi dari will-nya, dari skill-nya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Audrey. Oke. Dari Pak James mungkin ingin menambahkan? Yes, jadi high skill itu lebih gampang, ya. Nah, dalam proses coaching itu, kita harus juga bisa sebagai sales leader ya, kita juga harus bisa, anak ini skill-nya tinggi, kenapa will-nya rendah ya? Mempertanyakan, oke.
Nah, so that is also the process of coaching. Bukan hanya tagih hasil, bukan hanya fokus ke how to-nya, tapi cari tahu kenapa anak ini will-nya nggak naik-naik ya. What is wrong with him or her? Nah, talking to like that to your team itu penting banget ya. Dan also coaching kenapa penting? Setelah dia ikut training, dia bisa nih, atau dia kira dia bisa, dia terjun ke lapangan, dia pasti akan ketemu kesulitan lagi ya. Nah, ketika dia ketemu kesulitan, dia harus konsultasi sama siapa? Ya. Yang bukan perintah dia, tetapi coach dia. Sehingga dia rasa ada engagement dan ada bonding antara dia dan leadernya. Sehingga leadernya itu bukan orang yang tagih hasil saja, leadernya bukan orang yang marah-marah saja, tapi leader bisa really probe, ya, not advice, ya, not give advice and tell, tapi probe to find out why. Itu skill itu yang sangat kurang. Jadi maka dari itu kita bawa topik ya, Audrey, ya, sales leaders must know about coaching, must know how to coach. Ya, maka satu hari workshop itu kita adakanlah supaya bisa bantu dan ajarkan kepada sales leader bagaimana cara mengcoach anak buahnya, ya, sehingga at least tekniknya sudah dapat lah gitu. Yes, yes. So, ini menjadi satu hal yang penting sekali menurut Audrey gitu ya, untuk sales leader, supaya jangan sampai gitu ya, sudah buang-buang effort yang besar gitu ya, untuk mengirimkan tim-timnya untuk training dan lain sebagainya, tapi sales leader-nya tidak berfungsi semaksimal mungkin gitu ya. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui coaching teknik. So, mungkin Yes. boleh diinfokan, karena kan ini menjadi perpaduan yang cukup menarik ya, ada dari training-nya, ada dari coaching-nya juga ada, kombinasi Yes. Pak James dan juga Coach Betul. Alfa. So, Iya. apa yang gambaran yang bisa didapatkan oleh semua listeners yang mengikuti event ini, dan boleh diinformasikan juga nih, Pak James, Yes. terkait waktu, tanggal, dan lain sebagainya. Silakan. Yes. Ya, jadi poin yang nyata adalah 95% sales leader nggak pernah diajar bagaimana jadi coach. Ya, tidak pernah diajarkan bagaimana mengcoach, ya. Yang ada ditekan untuk capai hasil melalui anak buah, gitu aja. Oke, ya. So, maka dari itu workshop ini sangat penting. Workshop ini 1 hari, ya. Saya dan Pak Alfa akan hadir bersama dalam 1 hari itu. Topiknya adalah coaching techniques all sales people must know. Pelaksanaannya tanggal 26 Maret di Jakarta, ya. Workshop seharian, dan biasanya workshop kami seluruh Indonesia hadir. Peserta dari seluruh Indonesia hadir sampai kita Wow. kaget. Aceh juga ada, ya. Sorong juga ada. Luar biasa. Mereka datang semua. So, smart listeners datang, karena topik ini jarang diadakan, amat sangat jarang diadakan. One day workshop, ya. Untuk Anda yang mau tahu, ya, tentang workshop ini, oh yes, investasinya berapa? Investasinya berkisar 2,7 juta tapi early bird-nya sekarang masih di dalam masa early bird. Early bird-nya adalah 1,7 saja. 1,7. Ya, 1,7, hampir setengah harga. Oke, ya. Jadi manfaatkan early bird-nya. Oke, ya. So, untuk mengetahui lebih banyak, Anda mau brosur mana info, DM ke Instagram saya aja. Direct message ke saya, Instagram saya James Gui. Atau saya kasih nomor WA, Anda boleh WA, ya, oke. Nomor WA-nya adalah 0813 1417 6735. Oke, sekali lagi WA 0813 1417 6735. Oke, segera WA ke kami kirim brosur, Anda diskusi di tim, ya, booking supaya bisa dapat early bird, ya. Oke, ya. So, silakan, wajib, saya sangat usulkan Anda hadir, karena kali ini perpaduan antara saya dan Coach Alfa. Betul, jarang-jarang semua listeners ada perpaduan antara trainer dan coach gitu ya. Jadi silakan masukkan tempat Anda. Infonya tadi boleh DM saja gampangnya ke Instagram @jamesgui. So, tersisa sekitar 3 menit lagi nih ya, Pak James dan juga Coach Alfa. Ini sangat menarik karena memang mungkin banyak sales leader juga yang belum sadar gitu ya akan pentingnya coaching. So, mungkin closing statement untuk kita bisa mengingatkan lagi gitu ya para sales leader untuk bangun yuk gitu. Ingat ada teknik coaching supaya kita bisa sama-sama mencapai
tujuan gitu ya, ataupun mungkin goals yang menjadi harapan bersama dalam tim gitu. Apa mungkin yang harus diingatkan? Dari Coach Alfa nanti disambung Pak James, silakan Coach. Oke, satu aja pesan buat saya para smart listeners dan sales leaders dimanapun Anda berada. Saya ingat satu kalimat dari Robin Sharma mengatakan bahwa everything is created twice. Segala macam sesuatu itu di dunia tercipta dua kali. Yang pertama di pikiran kita, kedua di reality. Ya, jadi even gedung tempat Mbak Audrey bekerja aja itu sebelum terjadi tanah lapang itu para arsitek duduk berdiri di situ udah ngebayangin gedung itu jadi. Yes. Nah, disitulah pertama kali gedung tercipta, yaitu di pikiran para arsitek dan engineer-nya. Nah, yang kedua, dengan kemampuan mereka, dengan kemauan mereka tinggi, dengan biaya juga tetap ada, akhirnya gedung itu terjadi dan benar-benar realistisnya terjadi gitu ya. Nah, disitulah gedung itu tercipta dua kali. Sama, buat sukses juga tercipta dua kali. Pertama di pikiran Anda, kedua di reality. Maka disitulah perlu dua faktor, will dan skill. Thank you, Mbak Audrey. Silakan. Great closing statement. Dari Pak James, silakan. Oke, buat saya adalah gini, ya, dari apa yang mau kita capai sampai akhirnya tercapai, kan perlu ada prosesnya, ada jembatannya. From where we are now to where we want to be, kan ada jembatannya, ya. Jembatannya antara lain bagian pertama adalah training lah, supaya punya capability ya to do it. Oke. Training itu harus di follow up dengan coaching kan ya, supaya nyata-nyata can do it. Oke. Ya, tetapi harus di support ya, di support dengan konsistensi. Oke. Nah, konsistensi itu kan bicara will. Semangatnya, motivasinya supaya bisa konsisten. Oke. Jadi isi to get from where you are to where you want to be, perlu ada training, perlu ada coaching, dan bawah itu harus disupport oleh will. Ya, nah disinilah missing link-nya, ya, missing link-nya selama ini training sudah ada, tapi coachingnya missing. Ya, kalau coachingnya missing, nggak nyampe tuh tujuannya. Ya, jadi makanya tanggal 26 itu, ayolah sama-sama kita belajar how to coach supaya lengkapi jembatannya. Oke, ya. Yes. Jangan sampai ada jembatan yang terputus gitu ya, listeners. Yes. Karena kalau putus kan nggak enak gitu ya. Jadi harus stay connected seperti itu. Jadi jangan lupa untuk pertingkat lagi skill dan will Anda sehingga juga para sales leader ya, ini juga bisa menjadi jembatan untuk bisa membuat timnya bisa mencapai hasil. Jadi sama-sama happy, sama-sama profit gitu ya, dan sama-sama juga senang dengan apa yang dijalani. So, thank you Coach Alfa dan juga Pak James. Coach Alfa, nanti lain waktu harus sering-sering main ke Smart Business Talk gitu ya Pak James ya? Ya, Siap nunggu undangan. Oke, kalau gitu listeners terima kasih juga untuk ada yang merespon. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Kita ketemu lagi ya 2 minggu bersama dengan Pak James. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Nah, James Gui. Saya dengan Alfa Maulana. Have a fantastic day. Bye. 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 That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.